Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, dan diberikan kesehatan, kekuatan, umur, terutama hidayah dan taufiknya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita umur sampai kita masuk pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 16 Februari, artinya tanggal 17 Sya'ban. Jadi kalau Sya'ban ini 29 hari, ya paling 12 hari lagi kita udah masuk bulan Ramadan. Kalau genap 30 Sya'ban berarti 13 hari lagi. Dan ini tidak terasa, apalagi dengan banyak aktivitas, banyak kesibukan. Tahu-tahu besok udah Ramadan ya. Ya alhamdulillah. Ya, karena jadi pembahasan kita pagi hari ini masih seputar Sya'ban karena memang ini pas momentumnya. Nah, yang kedua, keistimewaan bulan Sya'ban ini karena adalah syahrus salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bulan Sya'ban ini bulan salawat. Ya, bulan salawat. Nanti mudah-mudahan nanti sempat sebelum baca ulang ini. Karena jadi bulan Sya'ban ini banyak sekali keistimewaannya. Ya, sebelumnya kita jelaskan bahwa pada bulan Sya'ban ini turun perintah peralihan arah kiblat. Ya, dari tadinya salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, kiblatnya orang Yahudi. Nah, pada bulan Sya'ban, pada nisfu Sya'ban itulah diperintahkan untuk kembali menghadap ke Ka'bah, Baitullah di Masjidil Haram. Di bulan Sya'ban ini sebenarnya juga turunnya perintah wajib beribadah puasa Ramadan. Jadi itu ayat yang populer nanti, yang kita baca, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Ini ayat turunnya bukan pada bulan Ramadan, bukan, tapi turunnya di bulan Sya'ban. Ya, turunnya di bulan Sya'ban. Nanti kita jelaskan tersendiri itu. Ya, bahwa kenapa turunnya di bulan Sya'ban, dilaksanakannya pada bulan Ramadan. Nah, kalau turunnya perintah salat langsung. Nah, sekarang ini kita mau bahas ini, mudah-mudahan waktunya cukup sedikit, bahwa kenapa bulan Sya'ban disebut bulan salawat? Karena di bulan Sya'ban inilah turun perintah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ya. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, ya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah kepadanya, wasallimu taslima, ya, dan bersalam dengan segala kehormatan. Jadi karena turunnya ayat ini di bulan Sya'ban, maka disinilah tonggak awal
diperintahkannya dan terbiasanya bagi umat Islam memperbanyak salawat. Maka bulan Sya'ban dikenal salah satunya sebagai bulan salawat. Nah, jadi ini juga momentum untuk memperbanyak salawat. Jadi memperbanyak puasa, memperbanyak salat sunat, dan memperbanyak salawat di bulan Sya'ban. Apalagi di malam atau di hari Jumat itu. Jadi ini spesial ya. Karena ini akan semua mengantar kita untuk mempermudah dan lancarnya ibadah puasa dan semua rangkaian ibadah selama Ramadan. Ya, jadi Ramadan ini supaya tidak terkesan hanya rutinitas belaka, kita puasa ibadah. Setelah itu selesai seperti biasa kembali. Nah, supaya berbekas benar, punya kualitas yang memberikan arti dan pengaruh besar terhadap pembentukan jati diri kita, maka memang itu harus ada persiapan. Jadi persiapannya inilah di bulan Sya'ban. Ya, jangan sekedar sambil lalu begitu saja. Ya, jadi seolah-olah nanti kan puasa sendiri lah. Itu kan seolah-olah sambil. Jadi tidak terlalu matang. Jadi ini kesempatan ya, termasuklah memperbanyak salawat. Salawat ini kalau kita baca khusus hadis mengenai salawat dan penjelasan para ulama, ini bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus itu bagian dari keyakinan tauhid, karena itu bagian dari syahadat yang kedua. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, syahadat kepada Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah syahadat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian kita perkuat dengan memperbanyak sholawat. Dalam riwayat yang lain, ketika ayat ini turun di bulan Sya'ban, ya, yaitu perintah tentang sholawat, kata sahabat, ya, ini sumber dari Ka'ab bin Ujrah, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu, baginda Rasul? Lalu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kulu, bacalah. Apa yang dibaca? Ya, itulah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, termasuklah yang paling lengkap itu salawat yang kita baca pada waktu kita tahiyat. Itu salat yang paling lengkap. Biasa juga ulama menyebutkan dengan salawat Ibrahimiyah, ya, karena itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Nah, itu jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, ini juga, tapi ini terlepas dari persoalan perbedaan. Tetapi ini perbedaan ini juga perlu kita baca supaya kita tidak saling menyalahkan, ya, bahwa di sini kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyebut dirinya Sayyidina Muhammad, tapi Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini salah satu penjelasannya. Karena ketika sahabat bertanya, bagaimana caranya kami sholawat kepada baginda ya Rasul? Beliau menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini salah satunya. Nanti hadis-hadis yang lainnya itu banyak bunyi sholawat, tapi yang paling minimalis lah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, tapi kalau mau lengkap ya seperti ini, sholat Ibrahimiyah namanya, dan sholawat lainnya. Yang kedua, ada yang nanya, kalau dalam hadis itu ya Ustaz, itu kan cuma Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, penjelasannya begini. Kalau orang membaca sholawat dengan menyematkan kata Sayyidina di depan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu salah satu dasar dan perintahnya itu dari Al-Quran. Nah, coba dibuka di surat An-Nur ayat 63. Di surat An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da.
Artinya jangan kamu panggil Rasul di antara kalian seperti kamu panggil temanmu antara satu dengan yang lain. Maksudnya begini, jangan panggil Muhammad itu hanya sekedar Muhammad. Itu tidak bagus, kurang etik, ya, kurang adab. Maka kalau memanggil seperti temanmu antara satu dengan yang lain, itu kalau sesama kita, ya, sesama kita. Misalnya teman kita, kebetulan teman kita namanya Muhammad, Muhammad sini, nah itu sih karena teman kita. Ahmad sini Ahmad, ya. Kalau orang Bugis biasanya, Baco sini Baco, nah itu orang Bugis tuh. Iya itu orang Bugis biasa kan gitu ya. Kalau orang Leka, Ali sini Ali, nah itu karena teman kita panggil namanya sesuai namanya asli itu. Tapi kalau memanggil Rasulullah jangan begitu tuh. Ini yang dimaksud artinya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Itu ayatnya itu. Jadi jangan kamu panggil Rasulullah, ya, di antara kalian seperti kamu memanggil temanmu sendiri. Itu kurang adab. Nah, supaya tidak memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya langsung seperti itu, maka itulah kemudian dijalankan oleh Rasulullah dengan panggilan-panggilan kemuliaan. Nah, jadi ini larangan memanggil panggilan yang seperti itu. Artinya di balik larangan itu ada perintah bahwa panggillah nama Rasulullah, serulah nama Rasulullah, sebutlah nama Rasulullah dengan nama kemuliaan, pengagungan dan penghormatan. Nah, di dalam mengagungkan dan menghormati, mengagungkan Rasulullah itulah salah satunya dengan menggunakan Sayyidina Muhammad, ala habibina, ala syafi'ina. Nah, itu dasarnya. Jadi bagi yang membaca silakan, ini dasarnya. Bagi yang tidak membaca tidak apa-apa. Nah, gitu aja. Ya, jangan saling menyalahkan. Saya ingat dulu ada cerita kawan saya, karena saking fanatiknya itu. Akan ada orang mempersoalkan itu kalau Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Kan masih dipersoalkan begitu tuh. Tidak ada ta'ala itu. Maknanya Assalamualaikum warahmatullahi titik. Jadi ketika ada acara, ketua panitia sambutan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wah, dan tidak sependapat tuh. Bid'ah nih. Naik lagi sesudah ketua panitianya, ketua masjidnya lagi nih, sambutan lagi sama, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, sekalinya gilirannya, karena ini penceramah ini, begitu dia ceramah, apa dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala. Ini kan rusak ini, jadi tanpa ta'ala gitu. Karena apa ya, padahal sebenarnya begini kan tidak ada masalah ya, karena itu bagian dari penghormatan. Ta'ala itu bagian dari Asmaul Husna, sama dengan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hadis-hadis Nabi yang sering disebutkan itu Tabaraka wa Ta'ala, yang sering disebutkan Allah Azza wa Jalla, gitu ya. Inilah ekspresi tentang pemuliaan kepada Allah. Nah, begitu juga bentuk pemuliaan para ulama terhadap Rasulullah SAW, maka disitulah lahir yang namanya banyak salawat. Ada salawat nariyah, ada salawat munjiyah, ada salawat kamilah. Misalnya gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salaman taman ala sayyidina Muhammad jadi ala salaman taman. Itu semua panggilan. Itu bagian dari ini. Salah satu yang menginspirasi lahirnya banyak-banyak salawat itu adalah dari surat An-Nur ayat 63. Ya. Jadi para ulama sampai menulis satu kumpulan khusus salawat seperti itu. Ada namanya kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu
ya itu isinya semuanya sholawat. Ada sholawat khusus mulai dari hari Senin, sholawat hari Selasa, sholawat hari Rabu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu semuanya isi sholawat itu. Namanya Dalailul Khairat. Gitu. Ya, kalau di kampung saya sangat terkenal, bahkan ada guru saya, bimbing saya itu semacam mewasiatkan. Karena dulu kata guru saya itu pernah kejadian, saya tidak tahu apakah di Mekah atau di tempat lain, itu kan di bis itu mengalami kecelakaan, ya mungkin kayak sekarang lah namanya, ada kecelakaan di jalan tol, di itu banyak korban, ada yang meninggal, ada yang patah, ada yang berdarah-darah lah, ada satu orang selamat. Begitu diwawancarai, ada apa? Yang lain kok begitu parah? Anda biasa-biasa aja. Apa jawabannya? Rupanya salah satu modal utamanya itu yang dibawa itu adalah kumpulan sholawat namanya Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itulah yang kemanapun pergi dia bawa dan dia baca dalam perjalanan. Seperti ada kumpulan nama itu Majmu' Syarif tuh. Kan dalam itu ada Yasin, ada Al-Kahfi, ada Alif Lam, Tanzil, macam-macam, ada Tabarak, dan situ ada kumpulan doa-doa. Itu ada orang kemana-mana dia pergi. Ada biasa saya di pesawat itu saya dulu bersama orang ini, sejak dia pesawat dia tidak pernah bicara, dia baca aja itu sampai turun. Mudah-mudahan setelah turun masih baca lagi. Kadang-kadang nanti baca pada saat pesawatnya, begitu turun dari pesawat nggak dibaca lagi. Tapi ini insya Allah dibaca terus. Nah itu. Nah yang ini tadi, ini kumpulan salawat itu yang dibawa kemana-mana. Namanya Dalailul Khairat. Jadi ada bibi saya itu, kalau saya di Jakarta, saya pergi beli kumpulan Dalailul Khairat di Tanah Abang. Saya beli segini nih, dibagi-bagi pada semua anak cucu itu. Jadi walaupun anak cucu itu tidak pernah baca, tapi pokoknya bawa aja, bawa pergi ke, misalnya dia akan pergi sekolah, dibawa, ditaruh dia. Karena dia sudah yakini itu. Apalagi kalau dibaca, ya. Tapi sekali lagi, salawat yang paling utama, yang paling abdal itulah salawat Ibrahimiyah yang kita baca pada waktu kita dalam sholat, ya. Itu. Terus di luar dari itulah yang banyak, ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina, dan seterusnya macam-macam, ya. Terutama juga penjelasan dari guru-guru saya bahwa kalau kita ada niat untuk mengobati, ya dari sekian macam, segala macam penyakit, misalnya ambil air putih, lalu kita bacakan doa dan seterusnya, salah satu kata kuncinya, stempelnya itu adalah sholawat. Jadi doa-doa itu, ya salah satu kata kuncinya itu sholawat. Ya, jadi mulai dari baca alhamdulillah, tapi kalau tidak ada sholawatnya, semacam tidak ada stempel. Nah itu pentingnya sholawat itu. Jadi banyak penjelasan dari guru-guru kita dulu, ya. Jadi pokoknya kalau ada sesuatu yang kita mau baca apa untuk ini, baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya. Nanti ada penjelasan sini nih, mudah-mudahan sempat, tapi waktu kita sangat sempit. Dalam sebuah tempat yang penuh keberkahan dan kemuliaan supaya memberi manfaat, nilai manfaat kepada kita, adalah tempat yang di dalamnya ada bacaan sholawat. Gitu. Maka itulah biasa tuh sebelum mengakhiri kita baca sholawat dulu. Nah itu. Tapi jangan sholawat mengusir orang. Karena ini sholawat kayak mengusir orang aja. Ya. Tapi maksudnya itu, setiap ada momentum yang kita ada kesempatan dan waktu itu manfaatkan untuk tetap membaca sholawat. Saya kira ini sebagai pengantar karena akan dijelaskan nanti tentang urutan cukup banyak mengenai kemuliaan secara khusus tentang sholawat itu. Ya, jadi bacaan sholawat ini sangat beragam. Bagi yang membacanya secara lengkap, silahkan, itu lebih bagus sebagaimana yang kita baca di dalam sholat. Orang yang membacanya di luar dari itu, di luar dari sholat, dalam banyak momentum dan kesempatan juga
tidak apa-apa. Intinya adalah menanamkan rasa cinta kita, keteladanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Momentum bulan Sya'ban, mari kita manfaatkan untuk memperbanyak selama tidak ada halangan, mulai dari puasa-puasa sunat, perbanyak sholat-sholat sunat, termasuk memperbanyak sholawat dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kalau pengurus masjid sih yang paling dipersiapkan adalah mulai kebersihan dan menjaga susunan acara selama bulan puasa. Saya kira ini dan juga yang paling utama saya kira adalah perbanyak silaturahim. Itu yang paling pokok juga, silaturahim tetap senantiasa terjaga dengan baik antara keluarga, tetangga dan seterusnya. Sekali lagi mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.